Pernah nggak sih nonton film porno? Ya, selamat datang di podcastnya ini Mas. Terima kasih sudah datang. Sebelum kita mulai, sebaiknya kenalan dulu. Jangan tegang Mas, santai aja. Kita di sini cuma ngobrol kok Mas. Jangan tegang Mas gitu. Selamat datang gitu. Dan sebelum kita mulai podcast nih, seperti biasa, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Maka kita kenalan dulu nih. Nama saya Tias dari DP3AP2DY gitu kan. Nah mas-mas cakep-cakep ini siapakah namanya dan dari mana, bisa diceritakan? Oh ya, ini dari siapa kamu dulu nih? dulu. Oh saya dulu. Oke, selamat datang buat pemirsa yang nanti menyaksikan video ini. Nama saya Hendaru Restu Tadarusman. Saya biasa dipanggil Mas Daru. Mas Daru? Iya. Dari Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul. Kegiatannya apa Mas sekarang Mas? Kegiatannya saya belakangan ini seharusnya kan saya lebih memfokuskan dalam mengelola pariwisata di Gunung Kidul. Oh. Jadi selain menjadi duta genre di Gunung Kidul. Oh maaf, bukan duta. Apa ya Mas jenenge Mas? Ya genre. Tapi belum duta ya? Oh udah nggak jadi ya. Itu saya selain di forum genre Gunung Kidul, saya juga aktif di pariwisata Gunung Kidul, khususnya okay. di Duta Pariwisata Gunung Kidul. Oh gitu. Begitu kurang lebih, dan ya sambil sedikit mencari rezeki di Gunung Kidul lah. Tadi kan katanya juga Gunung Kidul itu rezekinya kan banyak. Oh iya, Gunung Kidul sebenarnya rezekinya banyak gitu. Setuju. Ya, Mas berikutnya dengan Mas siapa ini? Ya, nama saya Ginanjar Arif Wijaya. Biasanya dipanggil Gin. Ini kurang dekat ya? Kegiatannya apa Mas sekarang Kalau Mas? kegiatannya sekarang saya desainer grafis. Oh Jadi wow. lebih fokus ke ilustrator buku anak. Dan ini sedang merintis apa namanya ya, untuk membuat buku sendiri, buku anak maksudnya. Buku anak. Ya. Oh, aku saking terkejutnya loh di sini ada ilustrator buku anak gitu kan. Ilustrator buku anak tuh susah gampang gitu kan, karena nggak kayak ilustrasi buku biasa gitu kan, harus ada kiat-kiat tertentu biar anak-anak mau baca gitu kan. Ada apa sih aturan-aturan tersendiri kan kalau nggak salah, kalau jadi ilustrator buku anak itu kalau nggak salah. Hebat banget nih masnya. Sampai di WhatsApp-nya tuh namanya desainer ilustrator. Itu Mas Ginto. Saya tuh sama Mas, sama. Aku ya bingung. Iki sopo yo? Aku bagus tuh loh cara marketingnya. Saya suka itu. Jadi karena kita di sini mau ngomong soal pacaran. Waduh, bahasannya hot banget gitu kan. Saya kok insecure ya Mbak? Jangan gitu Mas, saya juga kok. Jangan gitu, kita ini nanti malah jadi sesi curcol nih. Jangan. Jadi pacaran gitu kan. Kan tadi di pre-opening sudah saya bicarakan bahwa pacaran tuh sekarang kelihatannya semua orang kelihatannya pacaran deh gitu kan. Dari yang tua sampai yang kecil itu pacaran gitu kan. Nah ini pertanyaannya agak langsung jelek banget nih ya, ngomong-ngomong soal pacaran. Kalian mas-masnya ini sendiri udah pernah pacaran belum sih gitu? Jujur mas. Jujur loh Mas. Jujur mas. Kalau pacaran saya pernah 1 kali tapi di SMP. Dan itu pun hanya berlangsung 2 minggu mungkin. 2 minggu. Ya. Rapopo le penting tahu. Terus kesan-pesan pacaran apa Mas? Karena sejak kecil saya bisa dibilang anak yang ini ya, penyendiri dan reflektif. Jadi ketika lone wolf. Jadi ketika melakukan itu pacaran itu, saya benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan pada waktu itu. Masih SMP dan di SD sama sekali tidak punya. Ya SD gitu Mas. Bedanya begini Mbak, karena saya SD-nya itu di desa. Jadi akses informasi terhadap kultur-kultur bagaimana orang itu berpacaran tidak sampai di sana. Sehingga ketika saya memasuki SMP yang itu cenderung berada di pusat civilization di sana, itu mereka sudah tahu bagaimana cara pacaran, sedangkan saya benar-benar blank. Jadi saya otodidak ya Mas. Caranya otodidak, hanya mengalir. Saya otodidak. Bener. Tapi bagus lu mencari ilmu sendiri kan.
secara nalurinya itu keluar Mbak. Ternyata Mas Gin itu. Jadi saya tidak punya insting untuk itu. Jadi saya cuma fokus ke akademik. Oh gitu. Terus merasa missing nggak sih nggak pacaran gitu, lihat teman-teman yang lain pada pacaran gitu, atau biasa aja gitu? Kalau saya biasa aja. Oh biasa aja. Karena keuntungan dari menjadi orang yang introvert, yang reflektif dan pemikir, itu punya pendirian sendiri, punya dunia sendiri di dalam kepala. Jadi tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Jadi punya warna tersendiri gitu ya. Jadi misterius gitu kan. Kalau Mas Hendarwan gimana? Mas Handaruan. Ya. Handaru. Ya, Mas Handaru pengalamannya udah pernah pacaran belum, Mas? Secara objektif itu pernah ya, Mbak? Pernah. Kok secara objektif maksudnya secara dua-duanya yakin bahwa ya ini pacaran gitu. Secara objektif itu pernah, dan enggak cuman HTS-an kan? Ya, itu juga kedua belah pihak itu mengakui kalau Oke, kedua belah pihak. Konsen penting itu, konsen gitu kan. Namun itu terjalin SMP pernah sekali, terus waktu SMA juga pernah sekali ya. Mungkin pada saat itu trennya pada saat saya remaja itu kalau punya pacar ya berarti kowe iki payu Mas kan gitu. Berarti payu. Ya istilahnya saya nggak jelek-jelek banget pada saat itu, dan ada yang mau. Dan dengan bertambahnya usia dan seiringnya waktu ternyata mungkin kedewasaan itu mulai bertumbuh. Dan pada saat itu juga saya terakhir berhubungan pacaran, itu saya mulai memutuskan seperti kalau pacaran itu hanya sekedar pengakuan secara objektif itu tadi. Dan lama-kelamaan di luar pemikiran pacaran itu saya mulai berpikir bahwa apa sih yang dicari waktu saya pacaran itu, dan ternyata bukan sekedar pengakuan secara kedua belah pihak saja, namun di situ melibatkan yang bernama komitmen, dan itu bisa dijalin tanpa sebuah hubungan pacaran. Kepiye Mas Kwinzuta nek komitmen tanpa hubungan pacaran ki njut piye? Itu seperti gimana ya Mbak, kayak komitmen itu kayak oke, kita berteman baik. Oh gitu. Kita berteman baik, dan ketika pada suatu saat nanti kita berjodoh, kalau memang itu kita berjodoh, kita akan dipertemukan kembali. Romantis, Bo. Ya ampun. Mungkin itu catat Mas Handaru ya guys, girls gitu kan, guys. Nggak ada jodoh nggak kemana, catet gitu. Ya ampun, deep. Oke, terus kalau menurut Mas ini pacaran itu penting nggak sih? Atau kalau penting kenapa? Kalau nggak kenapa? Dari pengalaman pribadi aja. Dari Mas Gin dulu. Oh iya. Kalau Mas Gin itu dia lebih reflektif itu tadi. Reflektif tadi. Ini saling melengkapi loh, kelihatannya. Extrovert. Ekstrakurikuler. Ini pertanyaannya tadi gimana? Tadi menurut Mas sendiri tuh pacaran itu penting nggak sih gitu? Kalau penting kenapa? Kalau nggak kenapa gitu? Menurut pengalamannya Mas sendiri gitu? Ini tergantung bagaimana kita itu melihat penting itu dari mana asal usulnya. Gitu. Apakah kita menganggap keinginan kita itu penting, ataukah kebutuhan kita itu yang penting? Jadi kalau saya itu melihat dari perspektif kebutuhan, maka pacaran itu tidak penting. Justru berada di kutub yang sebaliknya, karena ini mengganggu dari pemenuhan kebutuhan yang sesungguhnya. Nah itu. Jadi, pemenuhan kebutuhan yang sesungguhnya itu apa Mas? Nah, ini akan saya jelaskan tapi agak panjang. Enggak apa-apa Mas, kita punya banyak waktu kok ya, benar toh. Kopinya nambah Mas. Panjang ya. Nggak apa Mas, jelaskan sejelas-jelasnya biar pendengar dan pemirsa tahu gitu kan. Ya, jadi ketika kita itu memasuki masa remaja, jadi sekitar usia 10 atau 12 hingga nanti 18 tahun, itu perkembangan otak kita yang ada di paling depan ini namanya prefrontal cortex. Itu nanti selama pembicaraan ini akan saya singkat PFC begitu saja ya, biar singkat. Jadi
frontal, cortex gitu kan. Ya, jadi otak yang paling cortex, depan. frontal gitu kan tuh. Jadi PFC ya. Ya, PFC. Saya akan menyingkatnya itu sampai nanti pembicaraan terakhir kita. Jadi itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan berfungsi sebagai fungsi eksekutif. Artinya itu adalah pusat untuk bagaimana kita itu bisa fokus, kita bisa memilah mana yang penting dan tidak penting, kemudian meregulasi emosi, mengambil keputusan, problem solving, itu semuanya diatur di depan ini ya, tadi, di depan PFC. ini ya. Neng batuk iki. Neng batuk. Di Kalau depan itu sampai jatuh. terjadi kerusakan, kalau itu sampai terjadi kerusakan, maka bisa dibilang kita sebut saja orang itu agak gila lah gitu, agak sulit untuk mengatur emosinya. Oke, baik, kurang imbang gitu ya. Kurang sak strip itu berarti Itu beneran ya nek neng ngarep. Iya bener kan, kurang sak strip itu berarti bener nek neng ngarep kan. Sebenarnya kurang saon Mas. Gitu terus. Nah, itu baru mulai bisa dibilang amatir di usia 12 tahun atau 10 atau 12 tahun, kemudian baru dewasa itu di usia 24 tahun. Artinya ini adalah masa kritis. Iya. Apabila treatment yang dibutuhkan untuk mendewasakan bagian otak PFC itu tadi itu tidak terpenuhi, maka nanti di akhir usia 24 tahun itu kita hanya akan mendapatkan seadanya saja, tidak maksimal. Tidak maksimal. Artinya kita bisa dibilang ya ini cuma menyederhanakan saja, sebenarnya tidak sesederhana itu. Ketika nanti kita tiba pada usia 24 tahun, kita menjadi orang yang tidak cukup bijaksana untuk menjalani kehidupan setelahnya. Oh gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan masalahnya adalah pacaran itu adalah aktivitas yang memicu hormon-hormon yang akan mengganggu perkembangan PFC. Oh, hormon apa aja itu Mas? Ada dopamin. Dopamin. Itu yang paling utama. Karena ini adalah hormon yang terlibat dalam segala jenis addiction atau Oke. kecanduan. Kita kan sekarang baru mengenal yang namanya narkolema itu, narkoba lewat mata. Sebelumnya istilah ini tidak ada. Karena pembahasan narkolema itu juga orang belum melek ke sana. Oke. Kita menganggap ini sebagai salah satu jenis kecanduan yang bisa dibilang sangat merusak untuk remaja. Namun sebenarnya jenis kecanduan itu tidak hanya itu saja, tapi segala jenis hal yang nanti itu memicu dopamin itu berpotensi menyebabkan kecanduan, Adiksi termasuk gitu ya? pacaran. Oh termasuk. Oh baru tahu nih ternyata pacaran bisa menimbulkan adiksi. Jadi Mas Handruan gimana? Pernah adiksi pacaran? Adiksi, waduh lupa ya. Jadi menurut Mas Handruan gimana? Pacaran itu penting nggak buat remaja? Kalau saya pribadi sih cukup setuju dengan Mas Gin tadi. Secara teoritis kayak gitu, karena memang di genre pun juga mengedukasi tentang bergaul ya. Dan dari sepengalaman saya dan juga pengalaman teman-teman saya itu yang mereka pacaran dan bisa dikatakan pacaran yang sehat dan tidak sehat secara garis besar ya. Itu saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya beberapa orang itu menginginkan sebuah pacaran, itu sebuah hubungan pacaran mereka inginkan, mereka lakukan itu karena kayak mereka itu butuh teman lawan jenis. Teman lawan jenis yang mungkin bisa dikatakan hampir menyerupai seperti ibunya atau dengan karakter yang bisa diajak curhat bersama gitu. Dan tanpa lewat pacaran pun sebenarnya itu bisa dilakukan dan lebih worth it daripada kita menjalani sebuah hubungan pacaran. Jadi menurut Mas Handaruan aja, menurut Mas Handaru itu pacaran nggak penting-penting amat gitu ya? Kalau nggak penting-penting amat. Nggak penting-penting amat gitu kan? Mas Gin juga berpendapat pacaran itu nggak penting-penting amat gitu kan? Kalau bisa justru jangan dulu deh gitu kan? Gitu. Jadi remaja itu fokus dengan apa yang positif-positif dulu aja gitu kan? Soalnya itu tadi bisa menimbulkan adiksi ya tadi kalau kepentok yang dopamin tadi itu kan bisa menimbulkan adiksi gitu kan berarti. Sebenarnya sebelum masuk ke adiksi itu sudah mengganggu sebenarnya. Oh gitu. Ada penjelasannya kalau nanti ditanya. Oke. Dan mungkin menurut saya ya Mbak, selain adiksi itu ada hormon lagi yang mungkin berpengaruh dalam hubungan pacaran yang bisa timbul. Itu khususnya di laki-laki ada yang namanya hormon testosteron. Oke. Nah, itu juga memacu buat melakukan kegiatan pacaran yang bisa dikatakan negatif lah. Oh gitu.
Kok jadi serius ya? Iya. Karena ini memang ngomongin serius. hormon saya. Mungkin akan menambah ini, Mbak. Mau menambahi Mas Handaru soal testosteron tadi ya. Jadi begini. Ini mungkin karena kita makhluk sentien ya, maksudnya makhluk yang berakal, berpikir berakal gitu itu kan. Sehingga memungkinkan bagi kita untuk mengalami ketidaksinkronan antara apa yang kita ketahui tentang diri kita sendiri dengan sesungguhnya kita sendiri itu seperti apa. Jadi misalkan seperti ini ya. Mungkin ada orang yang menganggap kalau pacaran itu hanya sekedar bermain-main saja yang tidak akan berbahaya sama sekali. Dan kalau kita mengecek faktanya secara biologis itu tidak seperti itu. Karena ini merupakan dorongan hewani kita untuk mencari pasangan sebenarnya itu. Hewani, Mas. Hewani, dorongan hewani. Kita bisa punya naluri hewani. Hilangkan prefrontal cortex-nya, kita akan jadi hewan. Jadi yang membedakan kita sama hewan tuh cuman yang di depan ini loh guys, bathukmu iki deman-eman gitu kan. Walaupun kadang bedanya cuma dikit banget kan gue mau. Kan bener kan ya yang di depan ini kan. Nah sebenarnya itu. si panse juga ada tapi tidak sebesar manusia. Iya gitu kan. Nah, ini saya lanjutkan ya soal ini, apa namanya? Ini bisa dipelajari sama remaja-remaja nanti. Siapkan Google-nya. Jadi kalau nyari di Google itu nggak cuma nyari drakor sama manga gitu kan. Ini tadi yang PFC ditulis gitu kan. Hormon dopamin itu tadi itu apa penting juga. gitu. Oke, Mas lanjut. Ya, sorry. Jadi kalau di fase-fase awal, kenapa misalkan ya saya akan menjadikan diri saya sendiri sebagai contoh. Kenapa saya mengejar perempuan dan bukan sapi yang ada di kandang seseorang gitu. Maksud saya kenapa saya tertarik kepada lawan jenis satu spesies. Satu spesies gitu kan. Itu karena ini ada dorongan libido dari hormon testosteron itu tadi. Kalau perempuan berarti progesteron. Terus fungsinya sama nggak sama testosteron gitu? Mereka berperan dalam libido. Itu hal yang sama, tapi sebenarnya laki-laki juga punya progesteron, perempuan juga punya testosteron. Hanya saja perbandingannya seperti ini. Laki-laki itu 10 sampai 20 kali lebih banyak testosteronnya dari perempuan. Nah, dan hormon ini juga itu yang menyebabkan laki-laki cenderung lebih agresif daripada perempuan. Kriminal lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Semuanya bisa dilacak dalam genetik kita sebenarnya itu. Jadi ketika kita membicarakan soal testosteron itu sebenarnya kita sedang membicarakan libido. Artinya hanya sekedar tertarik saja pada perempuan itu sebenarnya dorongan seksual saya untuk untuk mencari pasangan untuk berhubungan seksual. Berarti sebentar Mas, love at first sight itu berarti testosteron ya? Testosteron itu lust, tahap lust. awal dari lust, attraction, kemudian baru attachment. Itu memiliki masing-masing stage itu tadi memiliki hormon yang berperan sendiri-sendiri. Ya, gitu. Itu nanti dibahas nanti aja. Itu. Ini tadi saya sampai di ini ya. Libido tadi, ngejar-ngejar cewek, bukan ngejar-ngejar sapi gitu kan. Jadi memang landasan awal itu sudah libido, ingin berhubungan seksual. Tapi kan ketika kita pacaran, apakah kita menyadari hal itu? Aku belum pernah pacaran sih. Berarti yang remaja-remaja yang di sana yang udah pernah pacaran, apakah sudah berpikiran gitu kan? Pasti awalnya tidak. Single enggak lah ya, nggak mungkin kan. Itulah sebabnya saya tadi di awal menyebutkan bahwa kita sangat mungkin untuk mengalami ini kontradiksi. Jadi kita itu tidak benar-benar memahami diri kita itu seperti apa. Dikiranya kita tertarik pada lawan jenis itu hanya sekedar ketertarikan biasa yang normal. Tapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang biologi itu adalah keinginan kita untuk mencari pasangan, untuk menurunkan materi genetik kita kepada generasi berikutnya, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga menjadi masalah sebenarnya ketika kita itu membiarkan insting kita untuk tertarik kepada lawan jenis itu dibiarkan begitu saja. Bahaya itu Mas. Sangat bahaya. Penginderaan Mas mungkin Mas. Kalau insting itu kok saya hewani sekali ya. Penginderaan. itu laki-laki bro. Karena laki-laki testosteronnya ya 10 sampai 20 kali lebih banyak daripada lone wolf makanya loh Mas. Jadi kan kalau di Gunung Kidul itu ada lebih dari 230 kasus pernikahan dini di tahun 2020.
Serius, Mas? Iya. Dan Wow. kebanyakan dari mereka itu adalah pelajar yang Oh hamil my duluan. God. Yang Mantap hamil nggak tuh? duluan. Ya lumayan. itu kan sebenarnya bisa kita ini ya, apa namanya? Sebenarnya data itu sedang mengatakan sesuatu. Ini bukan hanya sekedar bahwa jumlah itu hanya segitu, tapi itu hanya yang ketahuan. Bagaimana dengan orang-orang yang main aman? Betul. Nah, kayak Betul. gitu. Yang nggak dilaporin gitu ya. Ya. Yang nikah siri kan banyak banget kan sekarang kalau nggak masih salah. banyak. Kalau Kan? kalau pelajar kan tidak melakukan Melakukan, nikah, tapi mungkin mereka melakukan hubungan seksual dengan cara yang mungkin aman untuk Iya. menghindari kehamilan di luar nikah itu tadi. Udah profesional aja ya Mas. Bisa-bisanya dapat edukasi itu tuh dari mana? Tapi ya gimana ya, itu kenyataan sih ya. Jadi kita nggak bisa menutup mata kan, itu it happens gitu kan, terjadi di masyarakat gitu kan. Nah itu tadi kan remaja gitu kan, remaja banyak yang sudah melakukan hubungan seksual gitu kan. Terus tadi saya juga cerita pacaran itu udah jadi tren banget. Nah ini pertanyaannya, kenapa sih pacaran itu viral gitu loh di kalangan remaja? Kenapa sih kayaknya tuh sekarang di sosmed tuh kabeh tuh soal pacaran, couple goals gitu kan, lu jomblo gitu kan, hari gini jomblo gitu kan, maksudnya gitu amat gitu loh. Tuh kenapa sih alasannya, kenapa sih pacaran tuh jadi viral banget menurut Mas Handaru apa Mas? Kalau menurut saya pribadi, bagi anak muda yang suka bergaul ya, Gaul, gaul. ya kan suka aja Mas, nggak suka menggauli saya. Suka bergaul, tapi nggak suka menggauli. Oke, maaf. Terima kasih atas disclaimer ya. Oke. Bagi pemuda yang suka bergaul itu, sebuah pacaran itu kayak pin buat kita bahwa aku itu bagi laki-laki itu ganteng. Ada yang mau sama saya. Kayak prestis gitu Kayak ya. prestis bagi seorang laki-laki, khususnya laki-laki. Mungkin bagi perempuan punya pacar itu biasa lah. Tapi kalau laki-laki udah punya pacar loh kamu. Udahlah, pacarku tuh yang itu tuh yang anak hits TikTok yang sering masuk FYP itu. Itu udah gitu. kayak punya keistimewaan bagi kayak kasta sesama tertinggi temannya. gitu ya gitu. gitu. Aku ya. bisa dapetin dia loh. Nah, gitu. Ya itu kan nggak sehat ya. Maksudnya bukan karena benar-benar tertarik sebagai personal gitu kan, tapi yang respect dan didasari atas respect gitu kan. Tapi itu benar-benar kayak kepemilikan barang kan, jadinya itu bahaya sekali. Oh tuh bahaya banget tuh, jadi nggak sehat banget kan ya kalau modelnya kayak gitu tuh. Dan terus itu yang harus kita perangi sebagai teman-teman genre. Jadi modelnya mengedukasinya kayak gitu. itu sulit. Walaupun kita juga harus bisa mengedukasi di situ. Berarti pantas aja ya kalau udah pacaran tuh terus koyo pengen umuk gitu ya, di foto-foto. Pengen menunjukkan keuuan mereka gitu. Keuuan mereka, soalnya gue dapet nih gitu kan gitu. Kayak beli baju. Kok jadi sakit hati gue yang dengerinnya gitu kan. Enak aja gitu kan. Terus kalau menurut Mas Gin kenapa Mas? Karena viral gitu di kalangan remaja gitu sekarang, selain yang diceritakan sama Mas Handaru, ada faktor lain nggak sih gitu? Oh ada banyak, karena sebenarnya ini apa namanya bukan unidimensional tapi multidimensional. Jadi kita harus melihatnya dari berbagai sisi. Sebenarnya apa yang menyebabkan para remaja itu berperilaku seperti saat ini? Ini tidak hanya karena ada dorongan dalam diri sebagai apa ya namanya ya, manusia sebagai hewan kayak gitu ya. Tapi juga karena di sana itu ada dorongan kebudayaan dari eksternal, ada internal, ada eksternal yang berpadu menjadi ini. Tapi saya akan menjelaskannya dari sudut pandang parenting. Parenting. Karena nampaknya ini yang paling krusial bener Mas. Dan paling betul. jarang dibicarakan. Betul banget. Jadi kalau sebenarnya kita itu memiliki sebagai makhluk sosial ya, keinginan untuk diakui. Dan menjadi kesepian itu menjadi sebuah pain, rasa sakit. Kemudian pengakuan itu menjadi sebuah reward atau kenikmatan. Itu adalah salah satu bukti kenapa kita itu adalah makhluk sosial. Karena menyendiri itu sangat menyiksa, dan mendapatkan pengakuan itu
ternyata otak kita memberikan kenikmatan. Tapi Mas Gin sukanya menyendiri. Hah? Tadi Mas Gin sukanya menyendiri. Saya punya cara sendiri. Oke. Baik. Baik. Anda terlalu luar biasa ya. Baik. Oke, dilanjut. Jadi ketika di masa kecil itu kita tidak mendapatkan cukup banyak perhatian, kemudian pengakuan, kasih sayang dari orang tua, maka keinginan untuk mendapatkan itu besar, semakin besar ketika mereka tumbuh dewasa, maksudnya para remaja itu. Itulah sebabnya para remaja. Jadi kayak nyari kompensasi gitu ya. Kompensasi. Oke. Kompensasi. Bahkan kalau kita itu melihatnya dari sudut pandang ini evolutionary biology, itu hal seperti ini bisa dilacak sejak zaman purba, kayak gitu. Tapi kan saya hanya dari ini ya masa kecilnya seseorang saja. Kalau zaman purba kejauhan Mas ya, nanti. Nanti dimarahin Mas produser nanti. Mulai kita masih berburu dan merangkak. Dimarahin Mas produser itu nanti lirik-lirik aku gitu kan. Adam dan Hawa itu sudah menciptakan. Nanti Mas produser gini sama aku. Jadi gimana Mas? Lanjut. Jadi, dari masa kecil kan? Dari masa kecil, kompensasi masa kecil. Ketika itu tidak cukup didapatkan dari keluarga atau istilahnya itu tidak cukup mendapatkan unconditional love atau cinta tak bersyarat. Unconditional love, berat. Termasuk cinta sepihak enggak itu Mas? Itu cinta bertepuk 11 tangan Mas. 11 kayak nyuci aja. Jadi dilanjut Mas, jadi kecil. Oh sorry. Jadi ketika nanti memasuki masa remaja, ketika mereka sudah tahu apa yang disebut dengan konsep pacaran, tentang apa yang harus dilakukan, mereka membaca dari ciri-ciri pacaran itu bahwa pacaran dapat menutupi lubang itu. Gitu. Karena pacar itu umumnya akan mengatakan aku menerimamu apa adanya. Gitu. Jebakan Batman banget itu berarti. Jadi sebenarnya kalau seseorang itu lebih reflektif terhadap apa yang sebenarnya mendorong mereka berperilaku dengan perilaku tertentu, itu mereka akan mendapati diri mereka tidak pernah bebas atau punya free will, tapi mereka sebenarnya digiring oleh masa lalu mereka secara tidak sadar. Mungkin sekarang remaja berpikir bahwa aku bebas melakukan apapun, tidak. Kalian tergiring oleh masa lalu kalian yang buruk kayak gitu. Dalam. Jadi kalau kalian ada masalah, diingat-ingat masa kecil kalian kenapa gitu kan? What's wrong with your childhood gitu kan? Nah, bahkan seperti ini ada penelitian yang ini cukup kuat karena didukung oleh banyak penelitian juga, bahwa remaja, ya tidak hanya remaja tapi semua orang yang menginginkan 3 hal ini dipastikan sedang menggiring hidupnya pada depresi, ke arah depresi. Nah, 3 hal ini apa? Yang pertama itu adalah keinginan untuk menjadi kaya, keinginan untuk menjadi terkenal, dan keinginan untuk memiliki citra diri yang baik. Jadi ketika seseorang itu keresahan hidupnya, keinginan terdalam hidupnya itu ada di dalam 3 hal ini, maka sebenarnya dia secara tidak sadar sedang menggiring hidupnya ke arah depresi. Jadi menjauh dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu. Kemudian ada penelitian yang dilakukan selama 75 tahun, karena ini penelitian longitudinal ya. Itu di mana Mas penelitiannya? Tentu saja tidak di Indonesia, itu di Amerika. Itu di Amerika. Jadi yang diteliti itu ada lebih dari 600 partisipan, dan itu semuanya remaja pada waktu itu, dan mereka itu mengikuti riset ini sampai mereka usianya 80-90 tahunan. Wow. Dan itu diteliti hanya untuk mencari tahu sebenarnya kunci kebahagiaan itu apa, dan hasilnya adalah close relationship is the key for happiness. Ketika seseorang itu memiliki kualitas ya, bukan kuantitas teman, tapi kualitas hubungan dengan orang-orang yang terdekat. Maksud saya itu adalah suaminya atau istrinya, keluarganya yang lebih besar kayak gitu. Maka orang-orang yang memiliki hubungan yang baik dengan itu harmonis, itu menunjukkan kesehatan fisik yang lebih baik, dan juga kesehatan mental yang lebih baik. Life satisfaction-nya tinggi. Gitu. Dan sebaliknya, yang memiliki konflik dengan pasangan itu memiliki penyimpangan perilaku seperti ke arah menjadi orang yang alkoholik kayak gitu. Itu. Jadi bisa saya bilang bahwa masalah terbesar yang bisa dihadapi oleh seseorang itu adalah masalah interpersonal dengan pasangannya. Jadi untuk memilih suami atau istri itu sebenarnya
tidak benar kalau kita itu hanya menggunakan standar cinta sebagai basis. Pernikahan itu adalah keputusan politik. Wah. Yang saya maksud keputusan politik di sini. Berat. Maksudnya apa Mas Kui? Nah ini. Orang Megawati karo Prabowo karo Sandiaga Uno kan? Teng. Ya maksudnya begini. Ketika misalkan nanti ya Mas Daru, kalau Mbak Tia sudah menikah belum? Belum. Oh belum. Oh, ya. Masih single. Kalau Mas Daru atau Mbak Tia ya gitu, ingin menikah untuk mendapatkan ketertataan, kedamaian, peace di dalam rumah tangga, atau ingin mendapatkan masalah dan tantangan hidup. Ya. Dari dua hal itu. Kayak ini perdamaian lah ya Mas. Ya itu. Kalau Mas Daru pilih perdamaian atau masalah? Jadi ketika atau sedang mencari tantangan mungkin? Nah. Kalau saya itu untuk sudut pandang di yang menuju ke pernikahan itu ya Mas. Ya, kalau kamu menikah, kamu ingin mendapatkan ketenteraman di dalam rumah tangga itu atau ingin menghasilkan masalah dan tantangan? Secara realistis kalau orang menikah dan ingin berkeluarga mencari perdamaian Mas. Ya, itu benar sekali dan memang mayoritas akan menjawab seperti itu karena memang naluri manusia seperti itu. Nggak ada orang nikah itu pengen cekcok tiap ya. hari. Nggak ada. Itulah sebabnya kalau kita cekcok kita tidak jatuh cinta. Ya. Gitu toh. Tapi kalau kita itu punya banyak kesamaan, maka kemungkinan akan jatuh cinta di sana. Nah, tapi masalah itu Mas, bentar, saya potong dikit ya. Oh iya, oke. Masalah itu tuh terjadi biasanya kalau sampai orang itu menikah sampai cekcok dan sering terdebat tentang masalah keluarga misal. Itu biasanya yang saya ketahui itu ketika dia melakukan pendekatan secara langsung sebelum menikah atau mungkin ada yang berhubungan pacaran sebelum menikah dulu. Nah, di situ biasanya terjadi sebuah toxic relationship. Oke, benar. Yang membuat itu terbawa ke dalam rumah tangga. Dan itu cukup bahaya. Iya nggak Mas? Mungkin bisa dibilang yang mengalami itu akan menghadapi masalah yang lebih besar dalam rumah tangga. Bahkan dua orang yang bersatu dalam keadaan masing-masing itu normal dan memiliki, kalau misalkan mereka pacaran ya, dulu pacarannya normal kemudian mereka menikah, itu pun mereka akan menghadapi masalah. Yes. Karena memang kalau dalam kepercayaan Islam itu ya, itu kan setan itu pasti mengganggu suami istri. Jadi entah mereka itu orang baik atau tidak, setan akan mengganggu mereka. Itu kalau kita melihat dari sudut pandang spiritual. Di surga aja mengganggu. Iya. Apalagi di dunia. Oke. Ini saya lanjutkan tadi ya penjelasan soal kenapa pernikahan itu adalah sebuah keputusan politik. Kemudian saya mengajukan pertanyaan, kalau para remaja ini mau menikah, kalian ingin mendapatkan ketenteraman atau mendapatkan masalah? Tentu saja mendapatkan ketenteraman. Artinya adalah bahwa kita ingin menjaga bahwa kita itu memiliki kendali pada institusi yang disebut pernikahan itu tadi, keluarga itu tadi. Jadi kalau ketika kita itu lepas kendali dari apa yang terjadi dalam keluarga, akan muncul konflik-konflik yang tidak dapat ditangani. Tapi kan keinginan kita agar kita bisa mengendalikan itu. Kita ingin berkuasa di dalam pernikahan kita sendiri, dalam keluarga kita. Kita tidak ingin keluarga itu lepas kendali, intinya seperti itu. Itulah sebabnya saya menyebut bahwa pernikahan itu adalah keputusan politik yang benar-benar harus dipikirkan, yang tidak hanya mempertimbangkan apakah aku cinta pada orang ini atau tidak, tapi lebih untuk berpikir apakah pasangan yang ingin aku nikahi ini memiliki kualifikasi untuk menjaga kerukunan rumah tangga atau tidak. Nah, pertanyaannya adalah apakah para remaja sekarang itu melek terhadap kriteria-kriteria karakter ini pasangan Mas, yang baik itu tadi. Yang baru mau aku tanyain. Jadi gimana sih kalau kan ini lihatnya pacaran itu kelihatannya banyak sisi negatifnya ya gitu kan, banyak sisi negatifnya gitu kan. Cuman kan kalau sekarang orang mikirnya kalau nggak pacaran gimana mau cari pasangan gitu kan, gimana kita mau nyari pasangan kalau kita nggak pacaran. Jadi gimana nih cara nyari pasangan tanpa pacaran menurut Mas Gin dan Mas Handaru? Santai Mas. Kamu dulu bro. Santai. Oke. Kalau pacaran ya yang kalau diruntut dari habit yang udah berjalan selama ini di kalangan masyarakat anak muda, itu seperti yang saya bilang di awal tadi, di mana salah satu keinginan
pacaran itu adalah pengakuan atau mereka mencari teman lawan jenis. Nah, ketika mereka menentukan untuk tidak pacaran dan mereka ingin menikah pada suatu saat nanti, disitulah waktu di mana kita itu bisa memilah-milah, oh dia itu kayaknya cocok nih sama aku. Ya, kalau nggak mau pacaran, oke lah kita berteman aja. Makanya di awal tadi saya bilang ada komitmen ketika kita mau menuju ke jenjang yang lebih serius lagi. Sama yang tadi bilang jodoh nggak akan kemana. Jodoh nggak akan kemana itu tadi. Dan kalau kita runtut dari zaman dulu ya, dan dulu itu benar kata Mas Gin, mungkin ada sedikit rumusan politik yang diturunkan dari kakek moyang kita, di mana kalau kita itu mau mencari jodoh, kita harus menentukan bobot, bibit dan bebet. Itu juga tidak ada salahnya, karena dari ketiga itu minimal, misal dari kelima kriteria ya Mas, dari kalau 3 udah masuk, ya wes itu masuk jadi jodoh saya. Nah, sesimpel itu aja sih kalau pokoknya saya berarti mencari. komitmen saling menghargai dan tahu konsen ya sebenarnya. Konsen maksudnya komitmen saling menghargai antar dua orang manusia tanpa harus bilang pacaran gitu kan, cuman kita you know me I know you gitu kan. Oke, kalau Mas gini gimana Mas? Nyari jodoh, nyari pasangan hidup tanpa pacaran kan, misalnya gini tadi Mas, pacaran tuh lebih banyak mudorotnya gitu kan, lebih banyak negatifnya gitu kan daripada nggak pacaran gitu kan. Jadi atau paling aku nggak bilang nggak usah pacaran, tapi mengendalikan gitu kan, mengendalikan dorongan itu gitu kan. Jadi kalau mau nyari pasangan tanpa pacaran gitu gimana Mas? Gitu. Tentu saja tidak ada jawaban yang mudah untuk sesuatu yang besar, sebesar menjadi keluarga yang harmonis. Ya. Jadi saya akan menjelaskan dulu dari ini ya, kenapa kalau pacaran itu justru itu membentuk pribadi kita yang tidak akan mampu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, pasangan yang kita inginkan maksudnya. Karena kalau kita itu sudah memulai pacaran sejak kecil, itu kita memilih pasangan bukan berdasarkan perhitungan yang matang. Kita sedang dalam keadaan yang tidak bijaksana, kita sedang dalam keadaan yang banyak tidak tahunya dan tidak punya banyak pengalaman untuk memilih pasangan, apalagi untuk menilai karakter orang seperti itu. Terlebih lagi kalau masih muda kan PFC-nya masih belum terbentuk. Sedangkan itu baru berkembang di usia baru matang di usia 24 tahun. Nah, itu. Nah, kalau kita itu tidak pacaran, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah fokus pada pengembangan diri. Pengembangan diri yang saya maksud ini ada 3 aspek yang saya singkat dengan KPK. Apa kuy, Mas? Karakter, pendidikan, dan karir. Karena 3 hal ini adalah apa yang akan menjamin kesejahteraan kita di masa depan. Sebenarnya hanya dengan karakter saja seseorang itu bisa hidup pas-pasan atau mungkin miskin, namun tetap bahagia hanya dengan karakter saja. Tapi dengan pendidikan dan juga karir itu seseorang tidak hanya sekedar hidup pas-pasan dan bahagia, tapi mereka hidup dengan kelebihan dan juga bahagia, dan kelebihan yang mereka miliki karena mereka adalah orang-orang berkarakter baik pun akan dibagikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Jadi itu sebabnya saya merumuskan KPK itu tadi sebagai aspek penentu kesejahteraan seseorang di masa depan. Fokusnya ke arah 3 itu. Nah, ketika seseorang itu fokus dalam mengembangkan diri, karakter ya, berusaha untuk menjadi orang yang ideal, yang misalkan selalu bisa jujur dalam segala kegiatan. Kalau mau bertutur kata berhati-hati agar tidak berbohong, agar tidak menyebabkan kesalahpahaman. Ketika ujian tidak mencontek, belajar dengan jadwal yang sesuai, tidak SKS-an. Itu susah Mas. Intinya membentuk pribadi yang disiplin. Itu nanti pada akhirnya karena sudah mengalami sendiri pengalaman bagaimana sulitnya menjadi orang berkarakter baik, maka dia juga mengembangkan pemahaman tentang proses orang lain dalam mengembangkan diri. Maka secara sendirinya itu, misalkan saya melakukan proses itu ya untuk mengembangkan karakter itu, saya juga akan sensitif terhadap karakter-karakter orang lain secara otomatis. Misal saya belajar untuk selalu jujur dalam segala perkataan, maka ketika orang lain itu ada yang berbohong dan berlebihan dalam berkata-kata, saya akan sensitif. Karena betapa sulitnya untuk
menjaga kejujuran itu sesulit ini, tapi dia berkata seperti itu. Nah, misalkan seperti itu. Artinya itu akan menjadi sebuah seleksi alam. Oke. Kalau dunia hewan kan seleksi alamnya dengan pertarungan kekuatan. Tapi karena kita makhluk berakal, kita menggunakan ini otak. juga seleksi alamnya. Itu juga yang menyebabkan kenapa seorang sarjana tidak menikahi preman dan juga preman tidak menikahi sarjana. Tapi ada mungkin. Memang ada, tapi kalau kita melihat basic, fundamental itu kan kita melihat yang mayoritas. Oke, Mungkin 5% di antara yang populasi outliers itu, enggak gitu ya. Itu enggak termasuk. Jadi memang sampai mana saya tadi? Itu KPK kenapa sarjana tidak menikahi preman itu tadi. Iya. Itu karena itu proses pengembangan diri itu juga secara otomatis menjadi proses seleksi alamnya manusia. Kita akan menyisihkan orang-orang yang tidak sesuai dengan kriteria yang sederajat dengan kita minimal. Jadi kalau kita itu semakin mengetahui diri kita juga akan mengetahui orang yang cocok otomatis dengan kita gitu. Jadi KPK itu secara nggak langsung membentuk value yang akan kita percayai, dan orang-orang yang sama value-nya dengan kita akan tertarik dengan kita gitu kan, nggak usah ngoyo aku golek pacar gitu kan, pada akhirnya attraction itu akan ketemu juga gitu kan. Amin. Mungkin bisa diibaratkan kayak pasangan itu seperti bagaikan cerminan diri ya Mas. Oke, benar. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa kayak gini. Mungkin saya berpesan kepada para remaja kayak gitu. Itu kembangkanlah diri kalian hingga mencapai potensi terbaik di penghujung masa mudamu. Kemudian jatuh cintalah hanya pada yang terbaik. Oke. Dalam, Mas Andaru ada pesan? Pesan saya untuk teman-teman? Buat teman-teman, jangan coba-coba untuk masa depanmu. Wes. Coba-coba untuk masa depan gitu kan. Jangan dong. Masa depan kok coba-coba. Coba gitu. Nah, ini untuk segmen terakhir sebagai segmen penutup biar kita tetap happy walaupun kita harus berpisah. Sedih ya ampun, udah dipandangin itu sama mas produsernya. Kita ada sedikit game gitu kan, biar kita nggak tegang-tegang banget. Soalnya tadi tuh materinya banyak banget yang ilmu yang masuk gitu kan, sampai saya tertegun. Oh gitu kan, berasa kuliah psikologi 101 gitu kan. Jadi ada beberapa permainan gitu, namanya permainannya adalah Never Have I Ever gitu kan. Jadi pernah nggak sih gitu kan, kamu pernah nggak sih melakukan ini gitu kan. Nah ini ada properti gitu kan. Kalau pernah diangkat yang have I ever, ya bagi mas. Kalau pernah, saya akan memberikan pertanyaan ya, 5 pertanyaan. Nanti kalau di pertanyaan tersebut masnya pernah melakukan atau pernah mengalami, angkat yang warna hijau. Kalau belum pernah, angkat yang warna merah. Ke mana ini? Ke yang sini. Oh ya. Gitu. Oke, udah siap? Pertanyaan pertama adalah nanti jatuh. Tumpah nanti kopinya. Tumpah anginnya. Pertanyaan pertama, langsung yo tak tembak. Pernah nggak sih nonton film porno? Tuh, 2, 3. Pernah. Umur berapa mas? Kelas berapa? Hah? Nonton film porno. Sejak internet Masuk ke gitu. Enggak gitu juga mas. Enggak seperubah itu mas. Enggak seperubah itu. SMP, SMA? Saya masuk warnet itu. Warnet, pengalaman semua orang mesti di warnet ya. Karena internet hanya di warnet. Oh benar. Aku juga pengalaman dan pertama. 3.000 1 jam itu worth it loh. Oh benar. Ngaku. Walaupun nontonnya sama buffering. Soalnya saya mbiyen orang yang 1 jam. Berarti 10 menit 15 menit kan paling cepet. Oh, jadi pernah aku juga pernah kok. SMP mulai kenal. Aku SMA. Kalau aku SMA gitu kan, karena dulu kebetulan SMA-nya deket warnet gitu kan. Terus SMA aku cukup apa ya,
santai gitu kan, jadi aku bisa melarikan diri ke warnet gitu. Terus aku penasaran apa sih yang ditonton oleh para laki-laki itu, bahan pembicaraan mereka gitu kan. Terus impressionnya gimana, Mbak? Terus tak tonton, yo aneh wae sih, what is that gitu kan, kayak yang ini ditonton sih aku sama kayak gitu. Ya emang mungkin beda itu ya, tanya progesteron dan testosteron itu kali ya gitu kan. Testosteronnya laki-laki lebih tinggi. Ya, saya gitu. juga aneh Mbak pada waktu itu kok. Tapi semakin menggali itu gejolak saya mencari tahu. Semakin banyak tahu. Aduh gitu kan. Lanjut. Oke, pertanyaan kedua adalah pernah nggak insecure dengan tubuh sendiri? 1, 2, 3. Insecure. Never. Wah, keren. Pede banget Mas. Ya nggak pernah aja insecure membandingin kayak sekarang mungkin bahasanya lebih ke body shaming ya. Itu enggak. Saya dulu pernah overweight. Itu juga pernah, dan sekarang mulai hidup sehat dan udah berjalan cukup lama. Sehingga lihat yang kemarin tuh ya udah, itu proses yang perlu saya lakukan buat menjadi seperti sekarang. Jadi kenapa harus insecure sama yang kemarin? Keren. Kalau saya pendek, tinggi badan saya ketika masuk SMK itu 127 cm. Hah? Kemudian lulus. Jadi ketika saya masuk SMK, Ini nggak mau iklan lah Mas. Nanti kalau mau tinggi masuk SMK. Mas kameranya udah. Aduh. Aku juga cuma tanya ini itu. Langsung mikirnya sama kita. Jadi gimana Mas, lanjut? Jadi orang ini siswa terpendek nomor 2 ketika masuk. Ketika tinggi menjadi termasuk salah satu yang tertinggi. Wah. Semi militer. Jadi olahraga fisik itu selalu ada. Ternyata olahraga fisik tuh memang mempengaruhi itu ya, growth sportnya cowok tuh kalau disuruh olahraga fisik terus langsung gitu. Walaupun tingkat perkembangannya itu kadang lebih cepat wanita. Tapi kalau cewek kan lebih cepat selesainya juga gitu kan. Kita umur 18, 19 itu kan udah nggak ada growth sport Udah lagi maksimal. udah maksimal kan. Kalau cowok kan bisa sampai umur 24 itu aja masih bisa. Pertanyaan berikutnya. Mas, gini Mas, ini ada mereknya. Pertanyaan berikutnya adalah ngobrol tentang seks dengan teman. Pernah nggak? Oke. Ngobrolin apa Mas biasanya? Ini siapa dulu yang tanyain? Mas Gin dulu. Mas Gin dulu deh. Mas Gin. Ngobrolin apa Mas biasanya? Ini mungkin agak tidak lazim ya. Ketika malah kowe sing gugup. Ketika saya itu berkumpul bersama teman bicarakan seks, itu yang dibicarakan adalah seputar ilmu-ilmu biologinya, psikologinya, hal-hal yang semacam itu. Sehingga ketika kita berkumpul pun apa yang saya bicarakan juga dengan gaya seperti ini. Saya berbicara dengan siapapun seperti ini sebenarnya. Jadi, yakin aku mesti gayanya seperti itu. Jadi ya tidak bisa menjadi orang lain cuma kayak gini aja. Jadi yang kami bicarakan seperti itu tentang sebenarnya apa yang mendorong manusia itu untuk melakukan hal seperti itu, kayak gitu. Dan dulu itu pun ketika nonton film porno itu tujuannya salah satunya itu adalah untuk melakukan penelitian dalam hal itu. Penelitian. Oh ya, saya di genre ini ya. Riset. Di bidang riset. Jadi gitu. Memang itu. Sampai saya melihat dokumenter dan penelitian di bidang itu, dan itu cukup mengejutkan bahwa ternyata kebanyakan aktor porno itu tidak menikmati apa yang iyalah, wong mereka kerja juga demi cari duit. Kalau ada kerjaan yang lain mereka milih kerjaan yang lain kali. Sedalam itu ya Mas pendalaman Anda ya. Kita harus mencari segala sesuatu sebelum kita tersesat gitu. Kalau Mas Andaru, kalau ngomongin seks sama teman ngomongin apa Mas? Saya kalau ngomongin seks itu lebih banyak, walaupun hampir sama ya sama Mas, lebih banyak ke edukasi seksualnya sih, seperti permasalahan-permasalahan seksual dan cara penanggulangannya. Oh gitu. Salah satunya juga karena misal kalau kita ingin berhubungan seksual dengan lawan jenis, tapi dengan masa seperti ini kita nggak mungkin.
apa yang harus kita lakukan? Apakah seperti kebiasaan laki-laki pada umumnya? Iya, masturbasi maksudnya. Iya. Diomongin aja nggak apa-apa kok di sini. Kita kan sex education ya, kita kan Kespro gitu kan. Atau ada hal-hal lain yang bisa dilakukan. Dan itu kalau kita lagi ngobrol kayak gitu dan ada teman yang canggung atau teman yang tabu, itu saya merasa kasihan aja. Oh iya sih bener. Udah waktunya kita tahu kayak gitu. Udah waktunya. Sedangkan bener. salah satu menanggulangi masalah tentang reproduksi atau masalah tentang seksualitas juga kita harus tahu dulu. Harus tahu ininya, pendidikan seksualnya, edukasinya. Bener. Lebih ke situ aja sih. Bener setuju Mas. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaannya agak-agak gimana, tapi aku penasaran pengen tak tanyain. Pernah nggak sih diajak berhubungan seks? Wow. Diajak bro. Jadi penasaran Mas Handaru kapan Mas? Bayar. Kalau diajak perempuan duluan itu agak unik bro. Tapi mohon maaf nih, Dia minta bayaran atau tidak? tapi mohon maaf. Sebelumnya tuh lebih ke lawan jenis ya. Saya tidak pernah ke sesama jenis itu sama sekali untuk diajak ataupun mengajak. Itu Sesama jenis nggak pernah? Nggak pernah. Oke, lawan jenis. Lawan Ya, fokus Mas. Langsung hot. lawan jenis, iya. Karena Lawan jenis. mungkin itu adalah sebuah salah satu risiko ketika kita itu mau membahas tentang hal sensitif seperti seksualitas dan ada gejolak di situ. Oke. Timbul. Dan Pacarmu tuh bro? Hah? Pacarmu? Saya nggak pacaran. Oh. Kita berkomitmen. Kita berkomitmen. Tapi diajak bro. Komitmen tapi diajak. Ya itu tentang itu tadi kita ngobrolin tentang masalah edukasi seksual dan ya mungkin dari kedua belah pihak itu ada timbul rasa ingin penasaran lah kayak apa gitu. Ya tapi kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Oke. Jadi Kalau kita mantap enggak ya udah enggak. ditolak. Menolaknya gimana? Menolaknya ya juga apa ya? Hal seperti itu menyangkut sebuah masa depan buat saya. Oh, gitu. Dan masa depanku itu belum tentu dengan dirimu. Oke. Dengan kamu. Bukan Mbak anu loh. Iya. Aku langsung dirimu gitu kan. Jadi ketika memutuskan untuk berhubungan seksual misal, ya kalau nanti kita berjodoh kalau enggak, kan secara umumnya kayak gitu. Dan edukasi tetaplah edukasi. Edukasi tidak melulu tidak dibarengi harus dengan aksi. Betul sekali. Terus soalnya banyak orang yang salah persepsi karena kita paham soal masalah kesehatan reproduksi gitu kan. Kita pasti pernah melakukannya gitu kan. Terus banyak yang ngobrol, ya kan kamu ngomongin soal itu gitu kan. Ya terus ya kali gara-gara aku belajar jadi astronot bukan berarti aku juga sampai ke bulan juga kan gitu kan. Maksudnya tuh kan ya itu sih banyak kan seorang salah persepsi gitu kan. Hanya kita ngomong masalah kesehatan reproduksi terus kita bilangin pernah melakukan atau bukan cewek baik-baik gitu kan. Karena ini pengalaman dari perempuan kan mengedukasi teman-teman gitu langsung ih Tias omongannya kayak begitu gitu kan. Oh sorry ya aku ngajarin kalian biar kalian tuh gak ditipu sama Pak Boy gitu kan. Tuh maksudnya. Tapi Mbak Tias pernah diajak juga? Nggak pernah. Nggak ada yang ngajak Mbak? Nggak ada yang ngajak. Bentukan kayak gini Mas gitu kan. Yang lebih cantik banyak. Ya kan fetis orang jadi bisa insecure? beda-beda. Kok jadi insecure? Saya jadi ingat itu. Kalau soal apa cantik dan tidak cantik dan kenapa itu menyebabkan insecurity dalam seseorang. Iya itu nanti panjang Mas besok di podcast berikutnya. Bu Zuli, Bu, podcast berikutnya ya Bu ya. Masih bisa sekali lagi nggak Mas? Atau udah? Udah. Satu kali aja. Oke, masih dibolehin sama Mas produser gitu. Pertanyaan berikutnya adalah ini aku penasaran banget sama yang ini. Nomor terakhir ya. Pernah nggak memiliki fantasi dengan lawan jenis? Fantasi itu maksudnya imajinasi ya? Fantasi, sexual fantasy gitu kan.
Sexual fantasy. Saya kira ini adalah sebuah keniscayaan. Iyalah, keniscayaan. Ya karena dorongan itu kan biologis ya, maksudnya itu ada. Benar. Dan ini otomatis ada di sana. Tidak terhindarkan. Tidak terhindarkan benar. Apalagi ketika waktu itu masih awal-awal tahu tentang video porno ya, kayak artis-artis siapa ya Mas? Ayo. Wah, dan lain-lain itu dulu maksudnya dulu maksudnya dulu kok asing menurut gue. Pasti kayaknya lokal. Indo viral ya Mas. Kalau fantasi saya tidak munafik dan iyalah. Karena setiap orang juga apalagi laki-laki ya kayak fetis yang gemuhai aduhai itu pasti ada firasat ke situlah. Ada gejolaknya. Tapi ini juga yang menyebabkan ketidakpuasan misalkan ya suami kepada istri itu juga. Ya itu karena impactnya ke situ tadi. Itu fantasi itu menjerumuskan banget emang. Ini bener-bener ya karena saya sudah dikode sama Mas produser gitu kan. Aduh ya ampun obrolannya sebenarnya seru banget. Cuman karena waktunya itu memang mepet banget. Nggak mepet sih emang sudah habis ya gitu kan. Waktunya terbatas banget. Saya berharap besok-besok lagi kita bisa ketemu, bisa banyak banget nih yang sebenarnya bisa diobrolin sama Mas Gin. Kelihatannya ilmunya Mas Gin tuh banyak banget gitu kan dari A sampai Z gitu kan. Kayak kamus berjalan. Mas Gin bukunya di sini. Mas Gin itu kayak kamus berjalan gitu kan, Wikipedia gitu kan, Google dan Wikipedia gitu. Kapan-kapan kita bisa bertemu lagi di sesi podcast yang lain. Terima kasih sudah hadir di sini Mas Gin dan Mas Handaru. Semoga sukses dengan semua kegiatannya, sehat selalu, tetap disiplin prokes. Terima kasih sudah hadir di sini dan dah, caca.